gratis kok ML sama gue. Masa? Gratis. Tapi kalau akhirnya gue belajar, gue sering nonton bokep gitu. Gue nonton bokep bukan cuma buat keluar, enggak, gue buat belajar. Kayak gini education. Ya, education ya. Kayak gini ya caranya ya. Kayak gini ya, kayak gitu. Nah terus gue implementasikan itu sama pacar gue, pasangan gue gitu. Nah ketika dia bilang, wah gila enak banget, nah itu jadi kepuasan gue. Menurut lo enak tuh kayak gimana sih? Seks yang menurut gue enak, gue sih gue nggak harus keluar orgasme. Of course itu penting. Cuma bagi gue puas itu kalau ngeliat pasangan gue itu puas, kayaknya puas gitu loh sama gue gitu. Yeah. Yo guys, welcome back to my channel again. Sekarang aku lagi di Paisa Villa Seminyak, tepatnya di Bali ini ya. Sekarang aku kedatangan teman spesial dari Jakarta, namanya Mbak Vina, atau kadang panggil dia ibu, kadang mbak, karena sekarang kita udah berteman ya. So ladies and gentlemen, please welcome Vina Pipi. Udah berapa tahun nggak ketemu kita nih? Berapa tahun ya? Semenjak dari gue terakhir di Bali itu 2020. Ada 4 tahun yang lalu ya? Ya kan gue di Pepito terakhir 2020 itu kan? Ah iya. Ya terus lo keluar dari sana tahun berapa tuh? 18 dari 18, 19, 20. Lama banget, lama ya, 3 tahun, 4 tahun lah ya pokoknya ya. Lama banget. By the way, ya. Kau panggil apa nih? Mbak, ibu, apa-apa? Kan kita dulu kerja soalnya. Iya. Sekarang kita ada santai aja. Panggil aja kakak. Vina boleh. Kakak ya? Kak Vina, boleh introduce yourself buat teman-temanku, subscriberku se-Indonesia. Oke. Gimana nih? Kesana lihat ya. Yoi. Hai. Nama saya Vina. Biasa dipanggil Vina. Kalau mau follow IG di @vina.pipin. Alright guys, sekarang kita disponsori oleh Barbarian, rasa nanas ginger dan gurita sunecep. Sekarang kita punya yang gurita sama cumi mbak. Harus coba. Ya breakfast, harus coba banget. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan menarik tentang cewek Jakarta. Holy people ya. Enggak holy people. Dugem lah. Enggak dugem. Oke. Mbak Vina, Kak Vina. Wis. Kak Vina. Vina ya aku. Terus? Wis yo. Aku itu wanita. Yo, Jelas wanita lah ya. Bisa kelihatan kan wanita? Seksi. Oke. Terus aku mengawali karir di F&B. Lalu banyak yang udah aku lewatin juga. Terus naik sampai ke dunia entertain juga. Wow. Iya. Keren. No, bukan entertain artis, bukan. Terus? Maksudnya kayak klub, kayak gitu-gitu. Jadi aku udah bener-bener ngelewatin masa-masa nakal, masa-masa baik, kayak gitu lah. Oke, mantap Kak Vina, mantap banget. Nah, dan I am seorang single fighter. Single fighter maksudnya apa ya? Single fighter itu aku Kan masih muda, jadi nggak tahu. Iya, aku hidup membesarkan anak sendiri. Iya. Okay. Karena aku sudah divorce sudah lama ya, dari tahun 2011 kurang lebih. Sahnya 2011. Tapi pisahnya itu di 2006 lah. Anak umur 2 tahun kita udah pisah gitu. Okay. Jadi sampai sekarang ya. Sorry to hear that. That's okay. It's life. Oke, Mbak Vina, ayo kita mau coba ini si Mbak Vina? Kak Vina. Aduh, sorry Apa Kak kamu Vina. panggil aku? Kak
Vina kita coba sekarang si barbarian spesial nih. Ini baru anak Jakarta tuh pagi-pagi minum guys. Keren nih. Orang Bali ya kadang-kadang. Ladies first, sorry. Oke, baik. Ya. Tipis-tipis aja. Iyalah, jangan banyak. Sebentar, ini hari ini gue mau PCR nih. Is it okay? It's just little bit gitu. Oke. Alkohol itu katanya gubernur Bali, alkohol itu bisa membunuh bakteri dan virus. Wah, semoga harus minum alkohol. Makanya minum arak. Oke. Pakai kopi. Kalau nggak percaya lu bisa lihat di sini videonya. Iya. Seriusan lo? Seriusan nggak bohong? Masa arak sama Iya. kopi? Dia bilang minum arak pakai kopi pahit tanpa gula. Wah, anjir. Tapi kopinya dibikin air gitu? Iya, kopi biasa masukin arak. Oh ya? Iya. Ada videonya di nanti. No, I mean like, have you tried it? Iya. So, Tapi how's the kalau malam-malam enak. Kalau pagi-pagi ya mabuk. Cheers. Refreshing yo. Mantap. Enak ya? Banget lah. Barbarian gitu loh. Oh ya, enak. Iya. Light lagi. Bisa kok diminum pagi. Bisa. Mm-mm. Apalagi Minum habisnya berenang kan? Iya. Wih, mantap Habis banget. ini nyebur ya? Iya, Iya, basah iya. dong. Iya. Kece. Oke, Kak Vina, aku mau nanya-nanya nih, boleh kan? Boleh. Oke, Kak Vina, gimana liburannya di Bali nih? So far sampai dengan saat ini sih ya karena Bali banyak yang tutup juga, jadi what I'm expect is not sesuai dengan kenyataan. Karena yang gue harapin itu adalah gue ke Bali gue bisa Party dan lain sebagainya, tapi ya ada bule. oh no, gue nggak suka bule. Oh ya. Jadi ya udah, ya gini-gini aja, paling keluar cuma makan, nggak seperti apa yang gue harapin sih karena keadaan PPKM kayak gitu. Gitu. Tapi setidaknya bikin gue refreshing juga dari Jakarta. Tapi betah nggak lu di Bali? Kita banget. Emang ada nggak villa sekeren ini yang sampai murah gitu loh di Jakarta? Ada nggak ya? Nggak ada lah. Masa sih? Nggak ada lah, gila. Harga loh, luar Iya biasa. makanya, gila ya, hebat ya. Beruntung berarti ya. Beruntung, gue beruntung. Kalau normal, Gua ya hari mikirnya, normal tuh mahal banget loh sebenarnya. Villa kayak gini bisa sampai 1 jutaan kan? Oh ya? Iya. Kalau gue lihat sih memang kalau misalkan harga normal itu dia around 1.3 lah. Iya. Gitu ya. Berarti turunnya jauh banget ya. Bukan setengah lagi. Setengah lagi. Gila banget. Iya. Oke, next question nih. Sekarang kerja di mana sih, Kak Vina? Sekarang gue di salah satu hotel, corporate hotel yang unit propertinya ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja, terus ada di Bali, ada di banyak deh seluruh Indonesia gitu. Cuma belum sampai di ujung Indonesia, daerah Medan gitu. Medan udah ada. Medan. Gua Apa nama hotelnya? Apa nama hotelnya? harus disebutin banget ya. Iya, kan nanti biar Kak Vina di sini gitu. Boleh disebutin memang. Boleh. Promosi, free promotion di sini. Oke. Nggak usah lah. Gak usah. Nanti lu dicari. Vina ada nggak? Jangan nggak usah lah. Yang penting gue bergerak di corporate hotel. Jadi dia tuh corporate hotel itu like kayak operator hotel. Bagian apa? Gue di bagian F&B-nya. Wih, keren. Maaf. Karena memang basic gue dari anak F&B. Jadi ya gue di bagian F&B-nya. Makan minum gitu ya. Makan minum. Perut Enggak umum sih. ya? Enggak sih, gue lebih ke office-nya sekarang. Jadi ke enggak office di ya? operasional lagi. Jadi Okay. lebih ke maintenance, lebih kayak ada ide apa dari head office. Kita kan head office ya. Ada ide apa untuk diimplementasikan ke unit, ke properti gitu. Oke. Oh, alright guys, by the way lupa gue ceritain. Sebenarnya Kak Vina ini
manajerku dulu di salah satu restoran di Bali. Ya. Dia manajerku dan aku Bartender ya? bar blender. Bukan, barkeder. Barkendernya dia dulu. Iya, soalnya dia dulu keder. Dia bingung nih. Passion gue ke koktail, tapi kok bikin jus ya? Paling enggak. Jadi dia keder. Nah, gitu ceritanya. Nah, kebetulan dia ke Bali liburan, kontak gue langsung cus. Iya. Mantap. By the way, sekarang makin cantik loh. Oh iya? Iya. Terima kasih. Dulu- Memang dari dulu kan gue cantik. Nah, dulu kalau lo kerja tuh kayaknya biasa aja. Iya, Tapi kan? kalau udah sekarang, wih. Iya kan beda, namanya orang kerja sama orang lagi liburan ya beda deh. Oh gitu. Biar ada perbedaannya. Oke, Gitu. mantap. So, next question. Anyway, sambil ngerokok ya gue ya. Boleh, Oke. silakan. Kita di sini santai aja. Oke, baik. Kak Vina, Yes. gimana Jakarta sekarang? Ya, Jakarta ya. Sama lah kayak Bali ya. Kenapa? Kayaknya Karena di Jakarta PPKM. kayak PPKM. Masa? Sama. Saat ini loh ya, saat ini. Oke. PPKM. Sama juga kayak ini, delivery gitu. Ya, sama. Di tempatnya Kak Vina gimana? Karena gue hotel ya, jadi di unit-unit propertinya ada yang buka 24 jam, tapi untuk delivery aja, untuk dining sih belum. Sekarang di Bali kan udah bisa dine-in, Udah bisa tapi dining ya. berapa? 25% ya? Iya, sama sih. Sama Ya, sama sama sih, ngikutin peraturan pemerintah. Hmm. Makan 20 menit gitu ya. Makan 20 menit. Percaya lo? 20 menit. Nggak tahu sih gue. Mau kosong. Kalau pesen aja, prepare, masak dan lain sebagainya 15 menit ya kan. Terus makan berapa lama? Belum minum ya. Aduh. Ya udahlah ya. Belum lagi foto-foto. Belum lagi foto-fotonya ya. Udahlah ya, diikutin aja. Ya udah. Oke, next. Mana lebih enakan kerja di Jakarta apa di Bali? Yes. No. Bali is every day is holiday gitu. Kalau Jakarta bedanya yang gue rasain adalah di Jakarta gue bisa fokus kerja. Gitu. Kalau di Bali gue nggak bisa. Cuma gue merasa apa ya? Gue ngerasa kayaknya hari-hari tuh kayak holiday aja gitu. Jadi ya udah. No pressure gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Jadi greget dan papu kerja speednya itu beda antara di Bali sama Jakarta tuh beda. Lu juga ngerasain kan? Lu juga di luar dulu, gimana rasa bedanya? Iya sih. Iya kan? Iya. Di Bali itu speednya agak slow, bener nggak sih? Gitu. Mungkin kalau di Jakarta karena memang awalnya Jakarta emang macetnya parah banget kan. Lu juga tahu kan Jakarta macetnya parah. Jadi mungkin gaya hidup sama habitnya udah terbiasa dengan yang buru-buru, udah terbiasa dengan speed tinggi, udah terbiasa sama kalau apa-apa tuh maunya harus sekarang sekian kayak gitu lah. Kayak gitu. Lebih kalau menurut pribadi gue ya, dari apa yang gue rasain. Kayak di luar negeri ya? Oh ya, di luar negeri kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gue juga kayak gitu. Time is money. Iya, begitulah. Iya. Harus ngejar deadline. Iya. Kalau enggak kena marah. Iya. Kalau enggak ya lo dapet pressure lah. Iya, pasti. Tapi kan balik lagi kan itu ke kondisi kerja lo kayak gimana. Kayaknya kipasnya dinyalain kali ya, panas. Ya nggak sih? Boleh. Lu ngerasa panas? Enggak sih. Habisnya kan pernah. Oh ya. Oh mungkin karena gue udah minum kali ya. Jadi gue udah mulai ngerasa Kak Vina sekarang ini masih single loh. Pertanyaan menjebak sebenarnya itu tuh. Gue kalau dibilang status gue sudah menikah atau belum, gue belum menikah ya, belum menikah lagi. That's it yang bisa gue jawab. Sorry to say ya, cuma sebatas itu aja yang bisa gue jawab. Ada lowongan nggak? Lowongan untuk apa nih? Untuk menjadi suami? Iya. Oh, I'm open gitu. Tapi kan tergantung. Kalau pacar? Kalau pacar Gimana? ya kalau pacar ya gue juga open. Open. Open apa ini? Ya open relationship. Oh. Kalau kayak di Facebook ya. Kalau di micet open BO namanya. Ketahuan mas dengan micet loh. Enggak, gua kan iseng aja lihat-lihat. Apanya yang dilihat di micet? Hah?
banyak orang bilang tuh kan, coba lu buka micet lu. Gitu. Iya, gua lihat mahal nggak jadi. Oh mahal. Berapa sih emang biasanya micetnya? Standar sih, paling murah 250 kan. Itu murah. Gila sih kalau dipikir. Iya, kalau di Bali 250 Pak. Kempor gua. Gila sih kalau dipikir-pikir 250 cuma buat free sex dong. Udah, nanti kita bahas lagi. So, Kak Vina, Yap. masih suka mabuk nggak kayak di Bali dulu? Mabuk party, pulang kerja. Pulang kerja mabok. Enggak sih, sekarang mungkin karena ada faktor U kali ya. Jadi gue kalau sometimes untuk minum aja sih gue masih suka minum santai. Cuma kalau buat mabuk itu Minum apa biasanya? oh paling banter gin tonic. Nggak arak itu kayak di Bali? Nggak ada ya? Ini baru ngerasain ini, tapi kayaknya sih gue bakalan suka. Iya. Asli, sumpah gue kayak bakalan suka. Lu mau bawa ke Jakarta nggak kira-kira? Next. Kalau bisa gue bawa. Tunggu, mantap. Next question. Kalau nongkrong di Bali biasanya di mana? Dan di Jakarta juga di mana? Kalau di Bali itu ya kebanyakan nongkrong di Bali ya di mana ya? Di Seminyak, ya kan? Di beach club gitu, di cafe apa gimana? Di beach club suka, di cafe ya yang buat makan. Tapi gue suka kopi kok. Gue suka coffee hunter. Oke. Coffee hunter. Di Jakarta? Kalau di Jakarta most favorite place on this time is Senopati lah ya. Wih, mantap. Gitu. Tapi gue jarang juga sih muter-muter ke mana-mana karena hari-hari gue udah banyak kerja. Kerja gue dari pagi jam 9 udah masuk sampai kantor itu setengah 9 selesai jam 6 ya gue nggak mungkin jam 6 gue selesai. Kalau ada kerjaan lain bisa gue ke 7 jam 8. Rumah gue jauh men, Depok. Jadi Depok tuh masuk Jakarta nggak? Nggak, Depok tuh perbatasan kota Madia dia aja. Oke. Rumah gue jauh, jadi ya gue kayak udah gak ada waktu aja buat main-main. Itulah bedanya Bali sama Jakarta. Oke. Itulah perbedaan antara Bali sama Jakarta. Kalau di Bali pulang kerja gue masih bisa main, masih sering main. Kalau di Jakarta pulang kerja gue udah gak bisa main karena apa yang gue pikirin lagi besoknya, besok gue mesti bangun pagi, gue besok mesti begini, gue besok belum ketemu macetnya, gue besok belum udah itu yang di pikiran gue. Jadi gue ya udah. Dan kalaupun weekend ya gue habisin buat istirahat aja udah. Itu aja. Nggak nongkrong sana sini? Jarang. Capek yang ada gue. Berarti lebih bisa nge-save money di Bali apa di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta ya? Jelas. Yang gue rasain selama gue tinggal 5 tahun di Bali ya yang ada gue party terus jalan-jalan terus. Kira lo kalau di Jakarta kan enggak, pulang kerja ya pulang. Oke, mantap. Patut ditiru tuh guys. Iya, jadi ya mau kaya pindah ke Jakarta. Betul ya. Oke, next question. Ada nggak masa paling nggak enak kerja di F&B industry? Ya ada lah, semua tempat kerjaan itu pasti ada enak dan gak enaknya. Contohnya? Nggak enaknya itu kalau lagi dulu gue pernah ngerasain jadi bawah ya, entry level itu ya pasti gue dimarahin sama bos, marahin sama atasan gue. Itu kalau udah pas di level manajemen gini ya paling kita ubur-uburan sama deadline aja sih. Oke. Itu aja. Contoh deadline-nya yang biasanya. Misalkan nih ada project apa, kita harus ngelisting apa aja yang harus dilakuin gitu. Nah kita kasih timeline, kita kasih deadline, tanggal sekian harus selesai ya, artinya ya kita ngejar itu deadline dong, tanggal segitu kita harus selesai dari berbagai sisi kayak gitu. Oke. So Kak Vina, next nih di Bali nih kan lu sering kayak lu bilang poya-poya, Gua nggak poya-poya,
Cuma gue menikmati saat Salah ngomong bahasa Korea. bukan foya-foya, sorry. Kalau foya-foya tuh kayak duitnya udah banyak gitu ya. Karena Jakarta. Enggak gitu. Gue menikmati dengan keadaannya, apa yang sedang gue rasain sekarang. Ya udah, gue waktunya di Bali gue bisa have fun, ya gue have fun. Ya. Tapi bukan foya-foya lah ya. Kalau foya-foya tuh kan kayaknya nggak berseri itu duitnya. Enggak lah. Hidup gue duitnya tetap ada serinya, gila loh. Hidup gue tetap ada serinya. Oke, maksud gue tuh pas lo minum di Bali itu minuman apa sih yang pernah buat lo sange? Sebentar. Dua. Sebentar. Ini kalau menurut gue sih minuman semua bikin gue sange. Kalau gue udah mabok, kalau gue udah mabok semua bikin gue sange. Sekarang? No. Oh belum guys. Belum. Ada 3 botol di rumah ya. jangan. Kita profesional podcast ya. Of course lah. Kau masih kecil tak? Oh iya. Masih 19 nggak boleh kayaknya. Oh ya 19 jalan jongkok. Jalan lagi. Oke, next question. Menurut lo cewek itu harus matre nggak? Dibilang matre sih bukan matre ya, tapi kalau menurut gue cewek itu banyak kebutuhan yang harus dipenuhin. Oke. Wajar dia punya standarisasi. Misalkan dia pengen punya pacar yang mapan, dia pengen punya suami yang settle, dia pengen punya usaha apa buat dia lagi, buat dirinya. Maintenance perempuan tuh nggak murah. Asli, maintenance perempuan tuh nggak murah. Makanya tuh kenapa cewek itu harus cari cowok yang berduit. Betul. Berarti kayak gua nih nggak laku ya di Jakarta. Nggak juga sih, gitu. Nggak juga berduit. Sebenarnya begini, kalau menurut pribadi gue, cowok itu nggak bisa langsung dinilai dari banyak duit atau enggak. Gitu. Cowok itu harus bisa dilihat dari effortnya dia dalam berusaha. Gitu. Duit itu bisa dicari. Kalau misalkan pasangannya usahanya kayaknya cuma segitu-gitu aja, dan lain sebagainya, ya gimana mau hidupnya lebih baik lagi? Bener gak sih? Okay. Kalau pasangannya usahanya keras, kayaknya motivasi hidupnya tinggi, itu udah cocok banget. Kayak lu lah. Lah kok gua lagi? Gue sih progres ya, ini ya yang gue lihat dari lu ya. Begitu lo lo masuk sempat bareng kerja sama gue itu, lu kan bener-bener baru lulus ya nggak sih? Iya. Ya kan, baru lulus sekolah, terus lo PKL bener ya? Ya kan, terus lo ngambil pengalaman, tapi motivasi hidup lo tinggi. Gue pengen jadi ini bu, gue pengen begini bu, gue pengen punya duit bu, gue pengen jadi supervisor bu, gue pengen ini. Lo tuh ambisi lo ada gitu. Nah, yang kayak lo gini lah yang sebagai salah satu contoh buat wah kayak lelaki idaman nih gitu. Walaupun itu sekarang masih belum ada ya, tapi dengan kayak gini lo punya usaha apa dan sekarang lo bikin podcast, lo bener-bener lo bener-bener memanfaatkan peluang yang ada. That's a man. Thank you. Nyesel sih perempuan yang ngelepasin lo, asli. Sumpah asli bener deh. Masa sih? Sumpah. Perempuan yang ngelepasin lo sih nyesel lo, beneran. Kenapa? Ya iyalah, kalau misalkan perempuan itu cuma diukur dari duit, dari materi. Misalkan saat ini lo gak punya duit apa dan lain sebagainya gitu. Terus dia cari cowoknya, dia cari pasangan yang lebih kaya lagi. Men, kita gak tahu men, cowoknya kaya sampai seberapa lama. Men, kita gak tahu men, duitnya dia habis karena apa. Duitnya mungkin sakit atau enggak ya, amit-amit ya cepat ya. Kita kan nggak tahu, roda itu kan selalu berputar gitu. Tapi kalau misalkan lo ngelihat ukurannya, gue mau sama dia karena duitnya banyak, ya kan kita nggak tahu dia duitnya banyak dari apa, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sama orang yang oke, dia duitnya nggak banyak, tapi dia usahanya keras nih, kayak lo gini kan usahanya keras, peluang apapun, ada sekecil apapun peluang pasti digunain. Ya Allah juga nggak tidur kali, pasti menuhin semua, balikin semua apa yang lo harapin. Ya, amin. Jadi sukses terus ya. Thank you. Ya lu sih hebat lo, beneran lo. Ini? Iya beneran. Gue akuin itu karena
development diri lo tuh cepet. Kalau buat gue ya, diri gue aja, gue masih merasa development untuk diri gue lama. Karena apa? Karena dulu hidup gue terlalu banyakan happy dan hura-hura, terlalu banyak main-mainnya. Sempet ada dulu gue punya supervisor pas gue lagi kerja di salah satu fine dining dan di bawahnya bar paling bagus lah dulu di Jakarta, di daerah Menteng, dan sekarang sih udah tutup. Gue diingetin banget dulu sama supervisor gue. Dia cuma bilang gini, Demplon, dulu kan gue dipanggilnya Demplon, lu tuh cakep, lu tuh kompeten, lu tuh pintar, lu gali dong kemampuan lu, jangan sampai lu tuh nyesel, jangan buang-buang waktu lu Demplon, beneran deh, ntar lu lama-lama nyesel kalau lu udah. Gue masih gak mikirin itu, masih gak masuk ke dalam otak gue. Yang ada di pikiran gue ya, after work I'm happy, go to somewhere sama temen-temen, setiap hari kayak begitu terus gitu. Cuma memangnya itu beda mindset kan. Dan sekarang gue baru gue resapin, iya dulu apa yang diomongin bener gitu ternyata. Itulah ya udah, tapi kan itu was pas ya, udah lewat ya udah. Cheers. Sampai ngantuk gue denger lu. Cheers. By the way nih, kan gue bawain makanan spesial buat lu nih. Boleh dicoba-coba gitu. Taruh, ini apa nih? Ini gurita atau? Gurita, spesial pedes kan. Denpasar. Gurita Denpasar, spesial tuh. Sebentar, ini isinya apa ya? Pesanan gue mana? Cumi yang levelnya paling pedes. Itu yang paling atas. Ini yang paling atas. Wah, gila sih. Mesti coba ya. Gila sih. Tuh, lo bayangin coba. Dia bikin ini sendiri. Minuman bikin sendiri. Podcast dia punya usaha sendiri. Coba lo bayangin. Jual diri aja yang belum. Nah, jangan sampai. Ya kalau kepepet. Mau cari laki-laki yang kayak gimana? Coba. Duit mah bisa dicari coy, beneran deh, asli. Duit bisa dicari. Cuma usaha sama motivasi orang itu kan beda-beda. Jadi itu yang nggak bisa dicari sama antara satu orang yang satu sama yang lainnya. Menurut gue sih itu. Gitu. Sayangnya dia terlalu muda buat gue. Jangan dicoba. Dan gue nggak suka sama berendong. Terus sukanya yang apa? Gue suka yang mature. Hah? Yang mature, yang dewasa. Oh, mature. Yes. Oke. Oke, gue cobain dulu. Coba dulu. Banyak banget coy, gila lo. Spesial dong. Buat tamu spesial gua dari Jakarta. Lo masak sendiri nih? Serius lo? Gila lo ya. Kurang apa? Gila lo ya, hebat banget ya. Kan belajar, proses belajar. Oh gila sih. Wah, enak banget sih. Cuma ini jahenya terlalu berasa banget. Masa? Wah, mampus lo. Pedas nggak? Boleh nggak sih? Kira lu nanya-nanyanya sambil gue makan. Emang bisa? Boleh nggak? Lu lapar nggak? Lapar banget. Bukan, enak banget ini, gila lo. Thank you. Takutnya kepotong jadi nggak enak rasanya. Ih, parah banget sih. Ih, asli, sumpah. Alright guys, kalau kalian mau pesen ada di sini. Ih, mampus lo. Gurita Denpasar. Ih, mampus sumpah. Ini nggak bohong. Yo. Kalau di Jakarta jual 20.000, 30.000 laku nggak? Laku banget. Really? Yo. Oke deh, sambil kita ngobrol juga ya. Oke. Ya seru. Yang besar langsung. Oke, next question Kak Vina. Lo tuh suka cowok yang tipe kayak gimana sih? Maksudnya? Lo tuh suka cowok yang kayak gimana? Pelan dulu, habisin. Yang tadi gue bilang, gue suka cowok yang major, ambisinya tinggi. Kalau tampan atau ganteng itu di umuran sekarang kayak gue ini, gue udah gak nyari itu. Karena gue seorang single fighter, jadi gue mencari laki-laki yang bertanggung jawab, sama dia tuh harus sayang sama anakku, sama mak gue. Itu aja sih. Karena gue pernah ngalamin, gue dapet pacar, dia sayang sama gue,
sayang banget, tapi dia nggak sayang sama anak gue. Aduh. Buat apa? No kan dari hari-hari kan juga kelihatan kan ya, maksudnya dia tuh mau nguasain gue, dia tuh maunya waktu gue habis sama dia aja, tanpa dia sadarin gue di rumah juga gue punya anak pak, ya karena mau kecintaan juga akhirnya gue jadi melupakan. Nah kalau laki-laki yang benar dan bertanggung jawab kan dia nggak kayak gitu, gitu lah, ya kan dia kan nggak mau menguasai gue, kayak gitu, dia kasih pengertian gue, dia harusnya tahu waktu. Pacar yang mana nih? Banyak pacar lu? Ya nggak usah disebutin lah satu-satu, anjing pacarnya banyak gila. Bangke. Kan di Bali, gua nggak tahu di Jakarta. Emang lu pikir di Bali pacar gue banyak? Itu temen apa yang sering bongkar? Ya skip. Oh enggak, waktu gue dulu lagi di Bali, gue tinggal di Bali, pacar gue cuma satu yang gue akuin. Berarti yang bawa makanan, bawa kado itu nggak dia? Yang mana itu? Gua kan kerja bareng sama lu, bule datang, lokal datang. Ya orang suka sama gue, it's okay lah ya. Gue kan tidak memaksa dia untuk minta dia untuk dia bawain gue ini dan itu. Iya kan, kalau dia misalkan suka sama gue terus dia ngasih perhatian lebih, masa ya gue tolak? Okay. Bener nggak? Tapi kan kalau dari diri guenya, gue udah punya mindset nih, gue nggak suka sama lo. Ya gue bilang ya sebatas iya ini aja, karena ya memang nggak ada interestnya guenya gimana. Tapi kalau misalkan dia mau kasih ini kan, iya go ahead lah. Terus harus gue tolak gitu, namanya rezeki kan nggak boleh ditolak. Bukan rezeki mumpung ya. Lo percaya nggak friends with benefit di umur lo yang sekarang? Percaya? Have you been tried? Pernah. How does it feel? Terkadang sih menyakitkan juga. Kan nggak pakai perasaan. Terkadang. Kenapa? Terkadang kalau misalkan kita wild, kita butuh terus dia nggak bisa, kan menyakitkan, bener nggak? Karena ada gua. Bercanda. Wild namanya okay. Friends with benefit, artinya kan tidak ada komitmen. Yo. Ketika lo ada, ya kita bisa. Ketika gue bisa, lo ada, dan segala macam connecting. Tapi kan menyakitkan juga ketika gue lagi butuh lo, terus aja lo yang nggak bisa, kan menyakitkan, bener gak sih? That's it. Bukan perasaan lo ya, maksudnya. Lo nyari friend with benefitnya itu satu orang aja? Apa? Gue sih salah satu tipe cewek yang kalau udah satu fokus gitu. Nggak bisa gue dalam kerjaan juga gue gitu. Gue nggak bisa multitasking gitu. Gue nggak bisa melakukan cuma FBB. Gue nggak bisa melakukan 1, 2, 3 hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Gue nggak bisa. Dan itu juga terjadi sama kehidupan pribadi gue. Jadi gue tuh nggak bisa tuh yang namanya gue punya cowok 2, 3, 4 gitu. Gue nggak bisa maintenance-nya. Beneran gue nggak bisa. Jadi gue kalau misalkan ada lagi deket sama orang, gue tanya dulu nih, lu maunya apa? Lu maunya kayak gimana? Gitu loh. Straight gitu langsung. Oh straight, maksud gue straightnya gini. Jadi gue bisa protect diri gue. Okay. Lu maunya main-main. Kalau mau main-main, gue bisa sangat easy gitu. Paham nggak maksudnya? Artinya gue kan harus memprotek diri gue untuk gue nggak jatuh cinta sama dia. Artinya gue harus memprotek diri gue untuk gue tahu apa yang gue lakuin. Kalau misalkan dia komitmennya oke, kita seperti yang lo bilang tadi, friends with benefit gitu kan. Gue nggak harus ada report, gue lagi kemana, gue lagi begini, gue lagi begitu. Gue nggak harus ketar-ketir kalau misalkan tiba-tiba dia nelfon, gue lagi di tempat dugem terus enggak gue lagi gitu. Gue nggak harus kayak gitu. Okay. Gitu. Jadi gue nggak ada beban buat mau pergi sama teman-teman gue dan lain sebagainya. Gue ketakutan kayak gitu kan. Nggak kayak pacaran gitu ya? Nah kan gitu, makanya dari awal gue tanya, lo maunya kayak gimana gitu. Lo mau easy going aja sama gue bisa sangat easy gitu. Tapi kalau lo mau komitmen, ya lo berarti harus terima komitmen gue dengan yang begini begitu gitu. Oke. Dengar guys? Gue sih orangnya kayak gitu. Yang mau BWF kayak gitu. Ya tanya buat lo orang sih, kalau misalkan ada komitmen untuk BWF atau dan lain sebagainya, you have to be straight from the beginning. Okay.
cewek Jakarta suka nggak BBM? Banyak. They love it or they like it? Maybe they like it. Like it. Tapi cewek Bali jarang boleh. Oh ya? Dia lebih suka yang serius sih. Oh ya? Oh, tapi diaminin dulu. Kok gitu? Berarti itu namanya pemaksaan, coy. Ya, kok nggak ngerti sih, gua udah lama di sana soalnya kan. Oke, Next question. Pernah nggak lu di booking sama cowok? Nggak pernah lagi lah lo, gue kan bukan jual diri, gue kan nggak pernah jual diri. Kalaupun gue melakukan sesuatu seks gitu kan, gue atas dasar suka sama suka. Vanessa Angel aja 80 juta. Ya dia, gue kan enggak. Really? Loh, dia itu artis, dia tuh butuh penampilan, butuh gaya hidupnya untuk menunjang gaya hidupnya dia. Kalau gue, ya gue kerja men. 100%. 100%. Oke. Denger. Gue kerja men, gue punya penghasilan. Kalau cuma sebatas buat makan, Pernah nggak lo kepikiran pengen kayak gitu? no, Isi money man, isi to get it. no. Apalagi orang Jakarta kaya kan. Apa mau? Men, gue mau. Kalau gue harus jualan gitu, gak mau. Really? Nggak pernah dalam otak gue jualan. Mantap. Yang dapetin dia ini pertahanan men. Semua orang yang berhubungan sama gue seks ya, seks. Itu gue kasih gratis. Karena apa? Berdasarkan suka. Really? Iya. Kalau berdasarkan duit, itu kan namanya nggak gratis, bayar. Nah, gue nggak mau dibayar. Makanya, lu bisa kok, lu nggak perlu bayar gue. Lu gratis kok ML sama gue. Masa? Gratis. Tapi kalau gue suka, Ah. paham maksudnya? Paham kan? Kalau gue suka, kalau gue nggak suka, lu mau kasih duit di depan meja 20-30, gue nggak suka, mau gimana? Orang gue nggak suka. 1M? Enggak. Gue nggak suka, gimana? Terus menurut gue seks itu kan adalah satu seni, kenikmatan. Jadi kalau misalkan itu dipaksain ya buat apa? Betul. Tuh. Gue setuju. Ya. Berarti lo merasakan seks itu sejak kapan? Gue merasakan seks itu, gue jebol virgin gue itu SMA kelas 3 tuh gue. Dan akhirnya gue pacaran sama. Wait, di mana? Apa, di Jakarta? Di mana? Apanya? Oh, di salah satu hotel di Jakarta lah pokoknya. Berapa bayar? Ya udah, gue udah lama banget itu. Kira-kira. Gue nggak tahu. Dia yang bayar. Dia yang bayar. Pacar gue itu istilahnya mantan suami gue. Akhirnya tuh gue bener-bener nggak ngerti apa-apa tau nggak lo. Gue nggak ngerti tuh seks itu kayak gimana. Gue nggak ngerti tuh rasanya enak kayak gimana. Gue nggak ngerti tuh yang namanya penetrasi sama orgasme kayak gimana. You know what? Gue lupa. Gue mungkin berhubungan 2 kali ya. Dan itu pun nggak besoknya enggak. Misalkan saat ini nih gue berhubungan sama dia tuh masih perawan tuh sakit banget. Terus beberapa bulan lagi terus kalau nggak salah gue udah lulus lah pokoknya lah ya. Terus adalah gue ML gitu kan sama bapaknya anak gue. Okay. Nggak lama gue bunting. So I don't know what the sex is. Oke. Gitu. Kok nggak tahu rasanya seks kayak gimana. Umur berapa lo? Umur 19 tahun. Udah hamil? Udah. Really? Iya. Oke. Tanggapan keluarga? 19 apa 20 ya? Wah, dulu marah-marah banget lah keluarga gue. Murka keluarga gue, parah. So that's why gue married by accident. Oke. Pertama kali gue denger di Jakarta ada kayak gitu ya. Married by accident. Iya, married by accident. Biasanya kan orang-orang yang gue tahu ya, orang-orang Jakarta tuh nikah dulu baru hamil kan gitu. Ya, gue salah satu yang mengikuti budaya Bali lah. Yo. Hamil dulu baru nikah. Onat style gitu. Keren. Terus? Apa nih terus? Seks yang menurut lo enak tuh kayak gimana sih? Seks yang menurut gue enak, gue nggak harus keluar orgasme. Of course itu penting. Cuma bagi gue puas itu kalau ngeliat pasangan gue itu puas, kayaknya puas gitu loh sama gue gitu. Itu
Paham nggak maksudnya? Oke. Iya. Yang penting gua udah keluar, lu seneng gitu kan? Kok gua keluar? Gua sebagai cowoknya. Ya kayak gitu. Nah. Misalkan dia ada keluar statement, misalkan nih, ih enak gitu kan, ih you are so good gitu kan, maksudnya you are good on the bed dan experience-nya yang lain-lain ini dan itu, ketika dia bilang gitu itu jadi satu kepuasan buatku. Jadi gue nggak perlu keluar juga ya nggak apa-apa kalau dianya menikmati sama apa yang sudah gue lakukan, that's puas banget gue. Karena bagi gue keluar pun gue bisa melakukannya sendiri, paham? Enggak, gue kan bukan cewek. Ya maksudnya gue bisa melakukan, lu juga cowok bisa kalau cuma sekedar mau keluar lu bisa. Oh coli maksudnya. Coli kan. Kalau cuma sekedar mau keluar gue pun juga bisa melakukannya sendiri. Cuma bagi gue seks itu adalah kenikmatan tersendiri. Wih, mantap. Posisi yang lo suka? Posisi. Tergantung G-spotnya di mana. Gue ngerti ya gitu. Tergantung. Makanya yang tadi gue bilang, gue kenal seks itu dari gue SMA, dan itu gue terus langsung gue lulus, gue langsung hamil. Gue nggak ngerti tuh seks itu kayak gimana. Kenikmatannya tuh di mana tuh gue nggak ngerti. Setelah akhirnya gue bercerai, terus gue pacaran lagi, ya beberapa kali gue ganti pasangan lah. Akhirnya gue tahu tuh, oh ini yang namanya keluar, oh ini yang namanya orgasme, oh ini itu gue baru bener-bener gue tahu setelah gue menikah dan gue divorce itu 2 tahun gitu. Itu gue baru tahu, dan gue akhirnya gue belajar. Gue sering nonton bokep gitu. Gue nonton bokep bukan cuma buat keluar, enggak, gue buat belajar. Kayak gini education. Ya, education ya. Kayak gini ya caranya ya. Kayak gini ya, kayak gitu. Nah terus gue implementasikan itu sama pacar gue, pasangan gue gitu. Nah ketika dia bilang, wah gila enak banget, nah itu jadi kepuasan gue gitu. Itu sih sebenarnya. Pakai pengaman nggak? Ya of course lah pakai. Biasanya kan yang gua tahu ya cewek-cewek kan nggak suka biasa. Bukannya cowok yang nggak suka pakai pengaman. Sometimes, so whatever. Kalau gue pakai dan tidak pakai. pakai pengaman itu, kalau kata laki-laki katanya pakai pengaman gak enak, nggak berasa dan sebagainya. Bagi gue sih sama aja, antara pengaman dan tidak pengaman sih. Rasanya sih sama aja menurut gue. Cuma kan bagi gue itu buat safety daripada kebobolan lagi dan lain sebagainya itu sih. So, berarti sepanjang karirmu melakukan seks itu semua pakai kondom? Ada yang tidak. Ada yang tidak. Gue termasuk orang yang pacaran tuh lama. Kalau gue pacaran sudah 1 tahun 2 tahun ya lepaskan aja. Karena kan gue tahu hari-hari dia sama gue. Okay. So gue tahu hygiene-nya dia, gue tahu kebersihannya dia. So gue go ahead aja. Kesukaan lo itu yang panjang besar apa kecil tapi 8 ronde? Gila lo, kalau 8 ronde juga gak kuat juga anjing. Kok kuat kok. Gila. Sebenarnya ukuran itu bukan jadi besar kecil, itu bukan jadi suatu alat ukur juga. Jadi tergantung bagaimana cara dia bisa ngikutin ritme kita kayak gitu. Gede tapi nggak nyampe G-spot yang gue bilang tadi, terus yang ada cuma sakit, nggak bisa ngerasain enak. Iya. Bener kan? Kecil tapi dia tahu titik G-spotnya bisa bikin kita nikmat. So menurut lo Selamat buat guys. pilih mana? Pilih yang kecil. Bukan pilih yang kecil, pilih yang cocok. Pilih yang cocok. Begitupun juga sama yang lain-lain, yang pilih yang cocok. Apalagi nih? Waktu yang tepat. Waktu yang tepat apa nih? Buat gue? Iya. Gue orang yang tingkat apa ya, nyambung nyawanya itu lama. Kalau misalkan bagi laki-laki yang katanya, kalau habis bangun tidur enak lah apa ya, dan seger bagi dia. Gue waktunya lama untuk gue bisa nyambungin otak gue sama diri gue, ngumpulin nyawa gue itu lama. Jadi kalau gue waktu yang tepat itu malam buat gue. Jam? Ya pokoknya malam lah, before sleep. Yes. Berarti lu prefer sehari berapa kali?
prefer sehari berapa kali? Ya saya kan kalau gua ya kalau gua biasanya orang tuh kan 3 kali gitu. Orang? Iya. Kalau lo? Ya tergantung lah. Sampai 5? Enggak lah, kalau sampai 5 nggak pernah. Tepar habis. Mau jadi idol, mau jadi apa tuh? Iya. Tempat hits yang di Jakarta sekarangnya apaan sih? Banyak. Yang lo prefer? Lo rekomen ya? Gue harus nyebut brand memang. Ya, gue nggak usah nyebut brand satu persatu lah ya. Kalau yang Wilayahnya lah. oke, wilayahnya Senopati, Senayan. Ya lo kalau misalkan mau datang ke tempat-tempat yang enak ya lo masuk aja ke Union Group, itu enak koktel. Kayak lo nih bartender nih, mixologist nih, lo masuk Union Group aja. Gitu. Lo lihat tuh how you serve to the guest, cara komunikasi, cara jualannya, dan skillnya. Gitu. Dugem. Kalau buat dugem, Tan Group. Tan Okay. Group itu dugem. Ya grupnya Hollywood juga lah. Masa? Juga ya. Kalau Hollywood itu lebih prefer range age-nya itu anak-anak ABG. Iya. Maksudnya Kelas range-nya itu dia ABG. Nah, gua harus nggak spend berpuluh-puluh juta gitu loh. Alah, you don't need that lah. Nggak harus. Nah kayak di Bali kan lo bawa 500.000 1 juta cukup lah, have fun banget di satu tempat, di beach club, di klub, cafe gitu. Lo benar-benar have fun. Ya tergantung apa yang lo beli. Lo kalau cuma belinya biar doang 1 juta juga udah begah. Tapi kalau lebih botol 1 juta mana cukup. Yang gua denger nih di Jakarta kan biasanya kalau lo open botol lo bakalan dilirik sama cewek-cewek. Tapi kalau gua suka koktel, gimana ini? Ya udah biarin aja, kan berarti lo tahu kualitas cewek itu gimana. Oke. Ya kan? Kalau menurut gue kualitas cewek yang berkelas itu dia nggak harus lihat minuman dari botolnya kok. Dia dari koktel juga berkelas kok, kelihatan kok cewek itu penikmat koktel, berarti dia lebih berkelas menurut gue lah ya. Oke. Tak, keren. Next question. Kak Vina, bener nggak kalau cari kerja kalau ada orang dalam tuh makin cepat kita dapat kerjaan? Gue ngerasain itu. Really? Iya. Daripada kita apply sendiri. Iya. Bedanya adalah kalau kita diajak sama orang dalam, beban kita ada 2. Apa itu? Yang pertama, kalau kita kerja jelek, kita nggak mau ngejelekin orang yang ngebawa kita. Artinya kita punya beban. Gitu. Nah, kalau kita kerja nge-apply sendiri dengan usaha sendiri, ya udah, gue begini jadi gue nggak ada beban yang harus gue nggak enak sama si A. Misalkan nih, lu bawa gue kerja, gue harus nunjukin performa gue yang bagus gitu. Gue ada pressure untuk gue harus bagus, jangan sampai gue ada cacat. Karena kalau misalkan gue cacat, gak enak gue sama lo yang bawa gue. Nanti lo nya yang malu depan semua orang atau depan manajemen. Nah, kalau gue nge-apply sendiri, ya udah gue kerja as me aja gitu kan, sebagai diri gue aja. Gue mau akhirnya at the end penilaiannya dari manajemen gue nggak misalkan gue nggak perform dan lain sebagainya, ya this is me gitu. Nggak ada beban gue untuk gue effort banget lagi untuk ngejaga nama orang yang bawa gue. Oke. Next question nih, kapan terakhir lo di posisi titik jenuh dalam hidup lo? Sering sih kalau itu sih dinamis sih. Dinamis ya? Itu dinamis. Yang paling benar-benar down, you've been trying your life. Ya saat gue galau lah baru gue bisa. Gak dapat jatah ya bagaimana? Bukan masalah gak dapat jatah, karena ada sesuatu yang hilang aja. It's a feel broken heart. Iya. Oke. Kalau mungkin kalau kata anak-anak sekarang galau dan lain sebagainya, itu gue benar-benar jatuh banget sih. Oke, Kak Vina, next nih, gimana sih rasanya divorce? Aku nggak tahu rasanya. Iya, lu belum kawin nikah kawin mah udah ya, nikah aja belum lo. Divorce, biasa aja tuh. Mostly what the reason? Alasan gue kemarin. Sorry to say. Ya no, it's okay, gue open aja sama lo ya. Mungkin karena pada saat itu gue belum merasakan di mana titik gue menikmati masa-masa hidup gue yang gue feel free. Karena kan gue nikah kan juga kan karena accident.
Berarti kan gue hamil, gue harus urus anak gue, abis itu gue harus cari kerja dan masih. Jadi gue nggak menikmati masa muda gue. Ketika dulu tuh di keluarga gue, abang gue tuh strict banget soalnya orangnya. Galak. Galak gitu. Jadi gue nggak bisa tuh nikmatin main-main dan segala macam. Nah ketika gue sudah punya suami, tanggung jawab itu kan larinya ke suami gue. Nah dari situ ketika gue udah kerja, gue baru tuh ngeliat dunia luar, ngerti nggak? Gue baru ngeliat, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya, oh kayak gini ya, gitu. Nah akhirnya adalah clash di situ gue sama suami gue, mantan suami gue. Ya udah, bisa dibilang ya gue kayak orang buta baru melek aja. Kayak gitu. Oke, next question nih. Aku sedih sih dengerin. It's okay lah. So next, gimana sih caranya nanganin cewek yang lagi marah-marah versi lo? Versi gue. Yuk. Kalau buat gue sih gue orangnya diemong. Jadi lo treat me like I'm a child gitu. With what? Gue ya. With what? Ya misalkan ya apa? Gue dulu pernah punya mantan. Orang Dia, mana? Orang Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Gue dulu pernah punya mantan, gue berhubungan sama dia 4 tahun lah. Dia tuh bener-bener tuh tahu banget cara nge-treat gue ketika gue lagi ngambek, ketika gue lagi marah. Dan itu gue nemuin, merasakan itu, oh iya gue kayak gini ya ternyata ya gitu. Gue lagi ngambek nih, gue lagi mau apa, terus dia bener-bener lagi apa, Ai kamu mau coklat, kita mau kemana, kita mau makan di mana, kamu mau kemana gitu. Abis ini kita ke puncak ya, abis di puncak kita jajan jajan makan, abis itu kita pulang lagi yuk. Itu bukan dari apa ya, menurut gue itu usahanya dia buat bikin gue tenang, buat bikin gue ya udah sih jangan ngambek dulu, jangan ngambek lagi, kita keluar dulu. Walaupun selama perjalanan muka gue tetap aja cemberut, cuma habis dari situ ya gue sumringah lagi gitu. Ternyata pas lagi gue sadar-sadarin, dan dia pun juga sempat bilang, iya ampun, anak kecil aku yang kayak gitu-gitu. Gue baru ngerasain, iya ya gue kayak anak kecil ya ternyata, tapi itu buat gue nyaman gitu. Really? Iya, gue buat gue nyaman gitu. Itu bisa diaplikasikan kepada semua cewek nggak? Ya tergantung sih. Kalau ada cewek ada yang bisa baik diajakin shopping. Tapi kalau gue lebih kepada how you treat me aja. Oke. Next, ini lagi tentang seks nih. Di saat lu berhubungan nih, mendesah itu perlu nggak? Mendesah itu, gue nggak tahu ya dibilang perlu atau enggak. Tapi mendesah itu kan bagian dari ekspresi. Yuk. Gitu. Nggak sadar lah yang namanya orang kalau teriak-teriak itu, kalau sampai mendesah itu tuh gue sih anggapnya itu nggak sadar, bukan gue. Maksudnya bukan gue ya, itu bagian dari satu kenikmatan gue yang akhirnya diekspresikan keluar dari ya entah desahan itu atau teriakan itu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang paling dia cuma nahan, oh gitu dong, gitu ya, itulah dia gitu. Balik lagi ya, beda orang ya, beda cara. Peragain dong. Oh no way, nggak bisa lah, itu nggak bisa dibuat kan, gue bilang contoh aja. nggak bisa, itu nggak bisa dibuat karena itu dengan sendirinya keluar ekspresif gitu loh. Directly gitu. Iya directly aja gitu. Kalau lo bilang mau buat gitu ya nggak bisa. Makanya itu dia, gue tuh nggak bisa kalau emang nggak pakai perasaan, karena gue nggak bisa buat, paham gak sih? Oke. Nggak bisa buat, gue nggak bisa. Apa? Gitu. Jadi kalau sekarang lo contohin dong, kalau lo cara mendesah lo, ya gue nggak bisa, gimana mau dicontohin karena gue nggak ngerasain. Sekarang gila kali lo. Ada rekamannya nggak? Oke, next question nih. Kita udah mau pertanyaan, mau habis nih. Oke. Lo milih berondong jelek kaya atau om ganteng tapi miskin? Dia kayak itu duitnya dari mana? Dari duit orang tuanya dia. Bilang. Gak mau gue. Dia kayak itu dari mana? Dari orang tuanya dia. Gak mau gue. Terus kalau misalkan si om miskin tapi jangan miskin. Oke, si om miskin itu dia ada usahanya, ada effortnya, ya kenapa mau? Ya berondong jelek kayak duit bapaknya. Terus
gue besok-besok terus duit bapaknya habis terus udah jelek. Bener nggak? Udah jelek, udah mendingan sama om yang ganteng tapi effortnya ada gitu. Ya kan? Udah om major lagi bisa nge-treat gue kayak anak kecil. Bener gak sih? Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Ya. Kak Vina. Mantan yang paling lo nggak bisa lupain selama hidup lo, and what the reason? Yosh, last question guys. Berat sih. Inisial. Panik nggak? And where's it come from? No way, kalau gue harus bilang Indonesian, that's it. iya, Indonesian yes. Yes. Of course Indonesian yes. Karena cinta produk Indonesia. So gue gak suka sama bule. Ya gue cinta pribumi. Walaupun ya adalah bule yang suka sama gue. Ya udah. Oke, wait. Lo pernah cobain bule nggak? Enggak. Lupa. Ya gue gak suka gimana? Even kissing? No. Really? Gue gak suka kan, gue bilang gue melakukan sesuatu itu harus dari hati. Kalau gue gak suka, it will not happen. Right. Gitu. Got it. Gue buat apa pura-pura tapi cium-cium segala macam, gue yang gak demen mau gimana? Oke, jawab pertanyaan gue. Yang mana? Yang mantan. Yang mana ya? Kalau sebut nama tuh keren kayak ada orang booming. Jangan dong. Berat. Oke. Sampai dengan sekarang mantan gue yang gue nggak tahu dia bilang terbaik atau tidak. Gue juga nggak bilang dia buruk atau tidak. Cuma dari mantan gue yang motivasi hidupnya kayaknya maju ke depan, effortnya tuh ada. Yang tadi gue bilang kriteria cowok gue sebenarnya laki-lakinya yang seperti ini loh. Itu dia tuh kayaknya hidupnya tuh penuh dengan ambisi. Gue suka tuh sama kayak gitu. Whiskey. Ya udah. Inisial aja. Kayak di penjara itu. Kayak penjara. Sebut Sebut saja dia kayak GS, Gede Santika. Contoh. sebut saja dia Bambang. Sebut saja dia Jono. Iya, Jono. Si mantannya tahu nggak namanya Jono? Si mantan lo tahu nggak namanya Jono? Mana ada? Ya udah. Inisial aja, street. Itu kan orang street. SS. GS. CJ. Yo. What the reason? Ya itu yang tadi dia Selain tuh ambisi. dia tuh orangnya hidupnya tuh mau maju. Terus dia itu masih muda, maksudnya lebih muda dari gue, tapi dia itu pikirannya lebih jauh dewasa daripada gue, kayak gitu. Experience gue lebih banyak. Gue udah makan asin, manis, pahitnya kehidupan. Dia yang barulah gitu kan. Cuma dia tuh bisa ngearahin pikiran gue ke arah kamu lo harus begini, kamu lo begini, kamu lo gitu. Selama gue pacaran sama dia itu sama sekali gue gak pernah ngalamin berantem. Really? Okay. Sama sekali gue gak pernah ngalamin berantem. Kalaupun gue ada ngambek dan lain sebagainya, dia tuh kasih buka otak gue, kamu loh kan baiknya kayak begini, kalau misalkan bisa diselesain kayak begini kenapa harus kayak begini, emang kamu lo nggak capek gini kayak gitu loh. They not treat you like a baby like before? No. Alright. Tapi dia ngajarin gue untuk dewasa. More adult. Ya. Okay. Ya tapi sampai sekarang sih kita baik-baik aja, maksudnya berteman aja. You know, boleh sih. I don't know. Ayo. Oke, guys jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bagian panjang nih ribet banget. Biar kita sering nongol di YouTube ya. Okay. So, Kak Vina, Ya. last statement for you, Apa tuh? for my subscriber in Indonesia.
what you gonna say to that? Apa ya? Bebas. Ya kalau menurut gue sih lakukan apa yang bisa lo lakukan. Sekecil apapun peluang itu, lo gunakan kesempatan itu. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo. Karena kalau diri lo sukses, lo diri lo maju, lo diri lo baik, imbasnya itu ke sekeliling, ya entah orang tua, ya entah pasangan kalau lo punya pasangan. Dan panjang tuh siklusnya, akan kedepannya lagi. Nanti pasangan lo bangga juga sama lo, pasangan lo bisa akhirnya, mungkin ya pasangan lo punya pikiran, gue gak mau sama dia begini-gini, tapi ngelihat dari situ akhirnya, no, dia harus gue pertahanin, kayak gitu. Jadi gunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya, seperti si gede sarjana ini. Alright, thank you so much Kak Tina. Thank you banget ya. The best banget. Yeah. Alright, thank you so much juga buat Gurita Suneceko dan Barbarian Rasa Nanas Ginger. So guys, kasih banget udah nonton video ini, dan Kak Vina, thank you banget nih udah bisa diajak podcast bareng nih. Yeah, thank you ya. Dari Semoga Jakarta. sukses terus ya. Amin. Nih, kalau dulu gua kerja, dia itu termasuk salah satu anak yang manja. Bu, aku lo pengen begini, Bu. Aku lo pengen begitu. Kadang nih dia pagi-pagi lagi prepare aja, dia ngambek. Aku cuma ketawain aja dia. Gitu. Ya udah itu mas. Sebentar. Aku pengen tanya. Kesan dan kesan lo sama gue di waktu kita lagi bekerja, gue seorang Vina yang seperti apa dan leader seperti apa, dan sekarang kita jadi berteman. Ayo apa? Kita tambahin lagi dikit. Gantian. Oke. Gue pertama kali kenal Vina tuh benci banget. Wah. Di Jakarta, songong nih. Dia nanyain sugar syrup ya, cara buat sugar syrup, ingat nggak? Simple syrup. Ya, simple syrup. Deh, lo bisa nggak buat simple syrup itu? Ya anjir, gue bartender cuy. Nah, karena abis itu dia nanya gitu kan, gue agak tersinggung sedikit kan. Itu basic banget loh. Kayak lo nanyain di kitchen, bisa nggak lo buat air panas? Kayak gitu. Nah, kan gue pas itu masih umur 20-19, jadi otaknya masih konsleting, dikasih tahu kayak gitu sedikit, kasih pertanyaan sedikit. Jiwa lo masih muda ya? Iya, dia masih muda, masih egonya masih Egonya tinggi. masih tinggi. Lama kelamaan gue lihat, wah orang ini bisa jadi motivator nih, gue bisa termotivasi gitu. Orang Jakarta merantau ke Bali bisa dapat posisi gitu loh. Gue belajar gimana caranya jadi pemimpin, gimana jadi leader, terus gimana lo handle semuanya gitu, gimana lo cara nge-treat orang biar dia mau dan nurut sama lo gitu loh. Lo nurut gak sama gue? Pertamanya enggak, lama kelamaan dia naik jabatan harus nurut. Oh, Bukan jadi kan harus ada terpaksa ya? Bukan, kan ada prosesnya. Ada proses ya, adaptasi lah ya, Iya, pendekatan apalagi diri. kan gua asli Bali guys, lu orang merantau gitu, otomatis kan ada ego dulu. Tapi sekarang, dan ketika lo sudah merasakan merantau, akhirnya lo tahu lah ya apa rasanya merantau. Gua tahu profesional lu kayak gimana, real profesional. Gua belajar ya step by step ya. Salah satu panutan gua Vina. Yang lagi satu, nanti ada video gua selanjutnya. Dia itu ada video gua nanti. Lo nggak bakalan tahu. Jangan-jangan lo pengen menghadirkan dia juga sebagai klarifikasi. Masih pengen enak kayak ini. Oke, guys, gitu aja video aku. Thank you so much udah nonton video nih. Thank you, sehat-sehat terus ya. Dah.